Ayo. Halo, balik lagi bareng kita men, lagi libur TV. Kagak kompak ya. Halo, balik lagi bareng kita lagi libur TV. Kali ini kita akan membahas tentang kisah-kisah misteri nih buat kalian yang pernah merasakan atau mengalami di era sekarang. Menurut kalian bagaimana tentang misteri-misteri yang Itu ada di dulu Indonesia? ada tuh Pak, acaranya tuh kalau nggak salah di Latipi tuh. Kismis. Kismis. Bah, bukan ini RCTI. Kismis di Latipi. Lah TV mah apa yang jam 12 saya tahu, lu ngaco aja. Yang komedi ayam jago. Yang ceweknya seksi-seksi kan. Allah. Yang habis Smackdown kan. Iya, Habis Smackdown. Tapi kemana Pak sekarang ya? Hah? RTP. Itu udah jadi TV One Pak. Oh jadi TV One ya? Iya dong. Sekarang iya lu cari. Ya kan ngomongin kisah-kisah misteri. Kok lu jadi ngomongin Latipi? Iya kan di TV juga banyak. Tapi kan bela-belain begadang itu. Iya komedi ayam jago itu. Bela-belain begadang tentang Smackdown nggak taunya ketiduran. Iya, habis nyesel Smackdown. udah pagi. Nyesel. paginya. Aduh. Sial. Komedi Nggak ayam ada jago. feel-nya nih. Nggak dapet Buat bahan malam. Terus kalau nonton nggak? Masa nggak dapet feel-nya Jakarta ya? Emang feel-nya lu mau ngapain? Feel apaan lu mau Nah, ngapain? emang kalau nonton tuh nggak dapet feel kayak nonton Smackdown aja kan lu pasti ngerasakan feel bertarung ya kan. Ya ini kan Keren banget. komedi ayam jago, feel-nya tuh lu maksudnya feel apa nih? Ayam ini menikmati ceritanya. Oh begitu. Iya, Oh, ceritanya kayaknya nggak jelas, Oh, tapi kok gitu. seru gitu loh. Dulu tuh kalau nggak salah yang main tuh di komedi ayam jago, Bopak ya, Bapak, Bopak Astelo. terus Ya yang tapi ceweknya dulu seksi-seksi ya. jadi tapi gue Iya. nggak tahu nama itunya ya, model-model tuh ya. Gue juga nggak tahu sih, yang kita menonton aja ya. Iya, aja. Iya. Enakin aja. Tuh kan lu, enggak kok di sini Enakin aja. Maksudnya ini kan kisah-kisah misteri maksud gue. Jadi Apa? kalau gue sih menurut gue sih pribadi belum pernah ngerasain hal-hal yang mistis. Kayak dibunyiin aja gitu lu nggak pernah? Mungkin pernah kali, cuman gua anggap itu cuma bunyi-bunyian burung begitu nyong. Atau lu pernah Pikiran gua tuh nggak- merasa apa sih merinding tapi lu pernah? Merinding pernah, tapi gua udah pernah kejadian gini nyong. Heeh. Jadi ada teman gua main. Heeh. Jadi kan di rumah Main- gua main ke rumah lu? Iya, Main ke rumah lu? di depan rumah gua ada pohon rambutan. Ya. Gua duduk lah di situ di bangku itu nyong. Iya. Ada bangku, gua duduk aja ngobrol segala Oh. macem. Nah, gua nggak tahu itu kebetulan memang angin gede. Iya. Nah, memang gua bukan merasa dingin tapi merasa merinding. Dingin sama merinding beda nggak sih? Saya juga beda dong. Beda Kalau ya? kalau dingin mah ya lu ke puncak dingin kan. Dingin ya. Ini Ya. mah merinding, tapi merinding. Terus dari kepala dari kepala sampai kaki memang kayak Hawa anginnya hawa anginnya iya. berbeda gitu. Ternyata gua nggak ngomong karena Iya. pikiran gua begini. Pikiran gua cuma ya ini memang hawa dingin. Karena saat gitu. itu lu nongkrong di pohon rambutan juga emang lu sambil mabok kan? Kagak, gua sambil ngopi. Setan mah CS gua nih. Masa CS gua dan CS. Iya. Nah, pas CS gua dan CS. begitu gua nggak berani, gua nggak ngomong, gua terusin ngobrolan kan. Heeh. Nah pas begitu Jakarta kayaknya ini Pak ya Jakarta gitu ada dingin apa ngapa sih kok bulu gue pada bangun ya? Iya. Gitu. Enggak sih biasa aja gue pikir begitu kan. Akhirnya dia nggak abis ngomong begitu nggak lama sekitar 2 menit 3 menit balik ngajakin pulang deh. Nah ada gitu. Aku baru jam segini baru jam kadang jam 9 loh. Ya udah dah kalau mau balik dah sampai rumah. Besoknya pagi dong. Ntar lu nih lu cerita lu kepanjangan, gua udah mulai enggak seru nih, abis dengerinnya nih. Besok pagi. Iya, langsung to the point-nya aja deh nih. Besok pagi dia WA gua Pak. Iya. Dibilang begini, Ah. coy gua mimpi masa Mimpi apa? Basah. Basah. di Basah. mimpi dia kata di pohon rambutan lu yang kemarin kita ngobrol gua mimpi di situ cuma ada meme-memenya Jakarta gitu di atas pohon rambutan. Serius lu gua nanya mau gua nyong. Iya. Beneran mak di pohon rambutan ada nenek kata mau gua iya tapi gua mau orangnya tapi nggak terlalu percaya nyong. Di sama pohon yang rambutan gitu. yang itu kan gua juga pernah ngopi kan di pohon rambutan itu ya. Iya, tapi kan lu mah bukan dianuin, bukan dimimpin, lu mah dikencingin. Hah? Dikencingin lu mah. Tapi lu kencingin balik nggak? Gua kencingin balik.
begitu Nyong. Hmm. Nggak, gue baru itu, tapi gue ngerasa gue orangnya kayak nggak percayaan Nyong, maksudnya karena memang belum ketemu kali Nyong ya, jadi Iya. kayak Tapi lu kurang percaya gitu. apa pengen gitu? Enggak juga. Enggak. Gue juga kalau ketemu takut. Takut. Ih. Lu i-nya jijik itu. Kalau lu menurut lu. Kalau gua, waduh. Kalau gua sih dulu di depan rumah gua ada punangka, ada pun sukun. Kenapa harus di depan rumah sih Nyong? Dulu. Kejadiannya? Ya enggak, lu aja harus di depan rumah lu kan ada pohon. Kan Kok gua nggak boleh? Gue duluan, lu harusnya beda dong ceritanya, jangan di depan rumah lu. Terus gua di mana? Iya lu di tempat tongkrongan di mana sih? Tapi kalau zaman dulu tuh ya, zaman dulu tuh kalau nongkrong ya paling disamperinnya tuh sama setan ya kan, disamperin setan. Maksudnya kayak dibunyiin, kayak diketawain kuntilanak apa di mana. Kalau zaman sekarang tuh nongkrong disamperinnya bukan disamperin sama setan, disamperin polisi. Luar. Iya kan? Kalau Resain dah. iya. Gua apaan? Kalau zaman dulu tuh nongkrong disamperin setan, dibunyiin, kita juga takut kan. Iya. Sama emak dah paling dah. Ah? Kalau di bawah umur nongkrong terlalu malam sama emak dah disamperin. Iya, pas Tahu pulang. lu emang nggak tahu besok mau sekolah. Iya. Begitu. Iya. Iya. Kalau sekarang tuh disamperinnya sama polisi. Iya. Udah nggak ada takut-takutnya, udah sama setan gitu. Malah dulu konten-konten yang kayak pocong digetok pakai batu bata, Iya. baju kuntilanak diambil. Iya. Itu gimana sih Nyong? Menurut lu itu maksudnya gini ya. Ada konten konten yang tentang misteri. Terus ada pocong kan bisa ditangkap. Iya. Pocong ada kuntilanak rambutnya dijenggut. Iya. Gue mah bingung itu beneran apa sebenarnya, tapi serius nggak ada ketawa-ketawa. Itu sih bohongan. Hah? Bohongan. Emang Editan. tapi nangkap jin dalam botol gimana? Nangkap jin dalam botol. Iya. Nangkap jin dalam botol. Jin. Tapi botolnya botol apa nih? Botol anggur, botol intisari, apa botol temulawak nih? Emang orang Indonesia cabe. Iya. Katanya bisa tangkap. Iya. Itu juga dulu pernah ada itu tuh kan. Kalau orang-orang Indonesia mah jangankan setan ditangkap ya kan, polisi Indonesia mah ya malaikat Jibril aja ditangkap. Ditangkap Pak. Iya. Tangkap. Iya. Siapa? Ya Eden. Tangkap Pak. Iya, iya kan? Canggih nggak lu? Iya. Di Indonesia paling keren pokoknya. Polisian. Jangankan setan Pak, ya elah, setan mah masih kecil lah, masih bisa tangkap ya nggak? Tapi itu kenapa harus dimasukin ke dalam botol tuh? Apa sih menurut lu kenapa? Sedangkan di botolnya itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Pak, malah dulu Kalau di botolnya ada intisari dimasukin botol, jinnya AO Pak. AO jinnya. Iya. Kenapa masih kosong ya? Kenapa? Nggak ada yang asin-asin nih. Iya Nggak ada. nih. Iya nih. Mulut gua pahit nih. Apa tuh? Terus untuk fakta atau mitos, Hmm. fakta dan mitosnya menurut lu nih, Iya. gue sih percaya hal gaib itu memang ada. Iya, Sesuatu terus yang gaib itu gue memang kita harus wajib percaya itu ya kan. Tapi untuk karena gue belum merasakan tentang hantu segala macam setan, jadi gue kagak kurang tapi percaya 100% gitu loh. Jadi kayak 50%. Karena belum ngeliat langsung ya. Karena belum ngeliat langsung. Oh, berarti lu Tapi ngerasain. Justru gini, nih gue nongkrong di luar sendiri, ngerokok, ngopi ya kan. Terus Ada suara-suara misalnya. Nah, Ya gue pikir itu kayak cuman burung. Jadi gue nggak langsung suges ke setan gitu. enggak loh. tadi di awal tuh lu bilang ya gue percaya sama gaib. Emang wajib percaya. Cuman gua nggak terlalu percaya kayak 50% gitu. Berarti Tentang iman lu, begini. berarti iman lu nggak 100%. Bukan. Yang gaib. Bener nggak? Yang sekarang begini, yang gaib itu, Iya. yang gaib itu kan bukan tentang setan aja. Iya. Feel ya, kayak feel gitu. Iya nggak? Iya. Yang gaib itu bukan tentang setan. Jangan disalurin semua gaib ke setan semua, enggak. Enggak. Ya, kuasa Allah juga kan termasuk. karena lu juga setan ya. Iya. Ya kental. Minal jinnati wan nas. Iya gitu. Jadi untuk setannya karena memang gue belum pernah nggak ketemu atau bagaimana. Jadi gue pikir kayak
kalau ada suara-suara atau bagaimana ya gue pikir itu itu mah cuma suara. Itu lu- suara cuma suara hewan. Lu berpikir logis aja gitu ya nggak? Iya. Lu begitu. lebih- Jadi tapi pas begitu karena saking kelamaan ini Ya. bunyi mulu nih. Iya. Masuk aja ke dalam. Gitu. Oh, lama-lama lu agak merinding juga. Karena itu emang pikiran lu aja, Pak. Wah. Lama-lama ini karena lu pikiran lu juga itu. Kalau menurut lu. Kalau lu sangat percaya maksudnya lu kan juga termasuk belum orang yang nggak ngerasain hal itu ya. Iya. Maksudnya dalam hal ditampakin atau diketawain. Iya, maksudnya kalau dari sisi psikologinya kan ini apa sih beda nih, Pak? Kita berbicara dari sisi psikologi sama dari sisi agama nih, ya kan? Kalau dari sisi psikologi kan hal-hal yang seperti itu kan entah kita kecapean, entah kita Iya, benar. kita melihat sekilas, entah kita emang imajinasi kita aja atau gimana. Kayak di erep-erep gitu kan. Iya. Kalau dari segi medisnya kan karena Capek ya. kita kecapean, ya kan? Tapi itu udah kedoktrin kalau di rep itu ditindih setan ya nggak sih? Kita udah kedoktrin. Iya. Kalau ditindih itu apa namanya? Wah, ada yang gliding sendiri kan? Tuh. Wah, goib nih. Air. Iya. Bajingan ya. Iya. Nah, jadi kadang-kadang kita udah kedoktrin kalau di rep itu ditindih setan ya. Iya, Jadi udah, setiap udah, di udah. rep kita pikir ditindih setan nih gitu. Kayak Sama kayaknya. Jadi tuh setan kurang kerjaannya nih dulu ya. Hah? Dia kayaknya tuh setan kurang kerjaan kalau nih dulu. iya, mana kek lu? Iya. Panggil aja kayak gitu semua ya kan. Kayak ini nih Bangun, Bre. kemarin tuh terakhir temen gua dia nyari pohon bidara. Nyari pohon bidara. Pohon bidara ini kan terkenal nih untuk salah satunya buat Tolak bala. tolak bala, buat mengatasi sihir dan yang Sihir, lain-lainnya. Betul. Itu kalau menurut gue dari sisi psikologinya kan, itu ke mindset, ya kan? Iya. Iya nggak? Ke mindset. Iya. Kadang kan Mitos yang beredar gitu. sisi psikologi mindset, Iya. Pak. Wah ini udah ada kayak gini, dia pikirannya mungkin jadi lebih tenang atau gimana, kan bisa kayak gitu. Itu dari sisi psikologi. Kalau dari sisi yang lainnya ya memang dikisah-kisahkan itu ya pohon bidara ini ya memang salah satu alat penangkal ya kayak ini nih, kayak ini batu apa, ini kayu Mahoni. kokah, Apa? ini kayu kokah kan. Belum gitar itu mah. Pak. Iya. Sama penggilesan. Kayu nangka itu. Penggilesan mah kayu nangka. Kayak nangka. Sama kayu capi. Tapi lu masih gunain itu nggak Pak? Hah? Masih gunain? Kan kita temanya horor. Iya nggak apa-apa. Horor. Meleset sedikit dulu ya. Iya. Enggak. Gue penasaran. Enggak. Enggak. Gue masih pakai tuh Pak. Masih pakai. Emak gue kesian, Pak. Kalau mau Emak gue beli suruh gue mau beliin mesin cuci. Oh, ke Jakarta kagak bersihan digituin. Nah kan capek, kan pada kapalan, Pak, perahuan, kapalan, tengan, segala macam. ya kan ada ini yang kekuatan 10 tangan. Iya kan? Iya. Kekuatan 10 tangan ada. Oke, balik lagi kita ke ceritanya si Ganyong. Gue apa lupa dah tuh. Ya itu sampai situ yang teman gue itu apa sih bidara. Ya kalau menurut gue kayak gitu. Kalau dari sisi psikologinya tuh begitu, ke mindset. Wah, ada pohon ini sebagai Tapi mitos itu kan udah beredar cukup luas ya, kalau percaya kalau daun bidara ini bisa ngilangin sihir segala macam. Iya. Kalau lu apa sih gimana Tapi tuh? di era sekarang ya maksudnya kita mau diskusi tentang di era sekarang sebenarnya mitos yang begitu-begitu masih digunakan nggak sih? Nyong? Kalau di sekarang ini orang kita apa sih begini ya, kadang tuh ada sesuatu yang tidak masuk akal dan belum masuk logika, maka kita jangan mendewa-dewakan otak kita, Pak. Jangan mendewa-dewakan. Jangan terlalu mendewa-dewakan otak kita. Apa sih, betul nggak? Karena Betul. Rokok. Rokok gua kan ada Itu di bawah handphone. Nah, itu juga termasuk kalau kita kadang-kadang lupa naruh rokok di mana. Iya. Iya. Lu pikir di bawah aja biasanya. Di
coy pak. Iya. Ternyata hilang, tak rokok hilang. Tuh, wah ada yang ngambil nih. setan nih. Iya, termasuk nih. Enggak kayaknya. Wah, temen gua nih yang ambil nih. Enggak, kenapa setan lu salahin? Kesian lo setan. Kesian lo setan, apa-apa disalahin. Tapi ada orang yang mikir kayak gitu. Sesuatunya hilang, waduh, lupain setan ya. Iya, Ada gitu, ya kan? Padahal temannya setan. Nah, dulu tuh Kiai Jainuddin MD tuh dulu pernah bilang kayak gini nih. Nanti akan ada masanya dia bilang. Dukun tuh sama kiai sama ustadz bedanya tipis. Tipis. Iya. Ya sama-sama pakai peci, ya sama-sama pakai sorban, sama-sama pakai sarung tuh. Tuh Kiai Jainuddin MD pernah bilang kayak gitu, Pak. Jadi tuh kita kadang apa sih remeng-remeng, Pak. Iya, gue dulu masih ada yang kayak nasi kuning segala macam. Nasi ujung ada telur. Tumpeng. Tumpeng gitu. Nah, ini untuk film-film menurut lu ada perbedaan nggak untuk film horor di Indonesia sama luar negeri? Dari segi setan. Nah ini apa sih menarik nih? Menarik. Nah, ini menarik untuk dibahas. Kenapa setan tuh bentuknya di Indonesia dan di luar negeri itu berbeda-beda? Tuh, kenapa? Di Cina ada vampir. Iya. Di luar negeri. Di Cina vampir. Iya. Di luar negeri Dracula. Iya, itu salah satu contohnya. Dracula itu kayak semacam bukan ya kayak itulah. Iya, Dracula kan Indonesia pocong. Pocong. Apa? Kuntilanak, buto ijo. Di Indonesia ini sangat beragam, lebih banyak. Indonesia dari segi bahasa, dari segi budaya, dari segi mistisnya pun itu beragam. Karena pluralisme. Lu ngerti nggak pluralisme? Pluralisme itu albumnya slang. Albumnya slang. Plur. Peace love. Bukan dong. Bukan dong. Gitu. Jadi Plur mah itu dulu Ubin. Iya. Pluran. Bukan dong Bim Bim. kakak aja pak. Iya. Kakak. Itu mah pemain Brazil. Iya. Tapi itu dulu nonton. Nggak ditanggepin anjing. Nggak ditanggepin. Tapi ini setan kasihan lu tawarin. Ini kan lagi bahas setan. Iya. Kasihan lu tawarin doang di sini. Ya nggak apa-apa ya Tan. Iya. Ya namanya orang ngobrol. Iya. Menghibur. Takutnya dibuka YouTube ya kan. Ya bagus. Nambahin viewer. Apaan? Nambahin viewer. Namanya viewer. Jadi Viewer goib. Iya nggak apa-apa. Jadi kita nonton bukan yang real aja ya. Orang-orang yang real itu yang gaib juga nonton. Iya bisa. Kadang komputer kesetel sendiri gitu kan. Iya kan suka dulu. Nah jangan-jangan itu dia tuh. Buat yang gaib dan yang tidak gaib ya nonton gaib. Jangan lupa nonton Libur TV. Iya. Kayak misalkan yang ada contohnya pocong dibalok, dia pengen ngeliat, wah kemarin teman gue ada yang dibalok nih. Coba gue cari di YouTube. Oh iya, Iya. aku panggil ya Iya. RT gaib gue. Jadi lucu ya Nyong ya, jadi kenapa bisa ada perbedaan? Mungkin ini kali ya faktor cuaca kali ya? Enggak sih. Hah? Kenapa beda-beda gitu? Iya. Kenapa beda-beda? Iya. Gini. Itu menurut mungkin cerita dulu kali ya. Orang-orang dulu sana, orang-orang luar negeri itu sana menceritakan tentang yang setan itu saling gini. Kalau dari ini gue berbicara dari, maksudnya bukan dari sisi yang lain, ini dari sisi psikologis ya. Dari sisi psikologis, dari sisi apa? Kalau setan itu kan katanya kan kita melihat sesosok atau apa, imajinasi kita. Iya. Ya kan? Kalau di Indonesia kan kita orang meninggal itu di kain kafan nih, dipocongin. Itu kan salah satu yang menyeramkan. Ya kan? Daya imajinasi kita pocong lah atau itu kan sesuatu yang habis menyeramkan kan. Nah, di luar negeri mah nggak ada pocong karena daya imajinasinya nggak ada pocong kan di sana. Iya nggak? Itu apa gitu? Itu gua dari sisi ini aja ya, dari maksudnya. Tapi di sana keren rapi sih, maksudnya setannya pakai jas. Oh iya benar. Iya karena memang di sana tuh emang Dimakaminnya juga di makaminnya juga memang pakai jas, pakai rapi. Ya kayak di Cina kan di makaminnya begitu. Belum beli. Dia nggak tahu all shop yang ada. Bisa. All shop. Tapi lu udah pernah nonton nonton CCTV yang motor bisa jalan sendiri? Motor bisa jalan sendiri. Iya, yang gerobak jalan sendiri.
tiba-tiba jalan sendiri. Menurut lu itu angin apa ada? Menurut gue sih itu angin kalau pikiran gue ya. Kalau Kalau- memang gue ini itu mah angin aja kali. Cuman kadang-kadang kok rapi beloknya. Itu yang gua Ya kalau pikirin. masalah itu kan video-video tersebut kan maksudnya kredibilitas keasliannya kan juga kita nggak tahu dari mana, atau itu editan atau apa. Tapi Ya. kalau motor kayaknya bingung deh kalau. Nah, apa sih? jalan sendiri. Probabilitas teori-teori yang ini juga kan ada orang yang berasumsi-asumsi sendiri, wah ini real lah atau enggak kan. Iya. Jadi kan apa sih menyebar Itu apa? asumsi Iya sendiri kan, sih, iya kan. Itu Sedangkan kita nggak tahu yang pembuat videonya ini emang asli atau enggak, ya kan? ada yang sebagian percaya, ada yang enggak. Iya dong. Kita nggak tahu sumbernya dulu seperti apa gitu. Jadi ya jangan Tapi lu asalin. pernah ngerasain apa ompreng jatuh sendiri, apa tiba-tiba itu ompreng bisa masak air sendiri, nyeduh kopi sendiri? Enak dong. Enak dong. Enak dong. Kamu tidur ada yang masakin ya. Ada yang nyeduhin kopi. Iya. Lapar nih, nyeduh mie dong. Iya. Kayak Om Jin ya. Kayak Jin dan Jun. Melek-melek ada Indomie sama Iya, iya, iya. Keren juga begitu aja. Enak dong kayak Mau gitu. lu kayak gitu. Tadi kan lu ceritanya pembahasannya film-film. Iya kan, Horor. iya film-film horor. Nah, gua nyambut kenapa setan di luar negeri dan di Indonesia itu berbeda. Kalau dari sisi filmnya apa gimana tuh? Dari sisi filmnya yang lebih serem ya, Jong, Iya. ya? Iya. Kalau gue lebih dapat feelnya, lebih dapat misinya itu film Indonesia. Ya iyalah, karena kita emang kebayangnya setan-setan di Tapi Indonesia. kalau orang luar negeri ya kayak biasa aja gitu. Ya maksudnya ya setannya ya kayak gitu ya. Iya kan? Susana, Iya. Susana. Serem banget coy. Daripada matanya melotot gitu kan. Ih. Ganyong. Ganyong lagi jualan sate ya kan. Ganyong beli sate dong 10 tusuk. Itu mah Dorman. Jangan pakai kuah. Bukir ya. Jangan pakai kuah, kata Ganyong begini. Kan emang sate nggak pakai kuah. Lawak aja Oh, iya. Gitu deh. Iya. Iya. Nah, Terus juga tuh kadang video-video yang penampakan itu kan juga kadang ada yang mungkin ilusi optik Iya, atau bisa, pencahayaan bisa. yang seperti apa. rada-rada dulu ya. Dulu kan zaman dulu nih yang masih PCD tau nggak? Jual namanya kaset Banyuwangi. Pernah beli nggak lu? Buat Bondowoso. temen-temen- Bondowoso. Bondowoso. Buat temen-temen yang kalau punya kaset Bondowoso tuh. Nah itu iya itu. Terus dia ada baca-baca doa apa itu. Kadang juga gua nggak setuju amat tuh gua kadang. Iya sih itu kayak Kadang dibuat-buat sih. dari maksudnya dari agama maksudnya agama ini dibawa buat konten-konten misteri, maksudnya buat sesuatu yang seperti itu maksudnya. Agama dibawa-bawa padahal itu konten-konten misteri itu kan bisa jadi bohong atau apa gimana. Iya, Kan gue nggak semua bilang konten-konten misteri bohong atau gimana maksudnya. Tapi Ya, cuman kayaknya lebih konten- kelihatan dibuat-buat gitu ya. Iya bikin konten misteri aja, cuman kayaknya untuk bawa-bawa agama kayaknya jangan lah maksudnya. Terus tiba-tiba kesurupan, lu bisa masukin setan ke dalam tubuh lu, tiba-tiba lu kesurupan gitu kan. Nah, nyebut inian, nyebut utang gua ini, gua bayar tunggakan. Tolong bayarin. Itu mah kesurupannya dibuat-buat. Cuma versi serem. Iya. Terus ada yang apa sih kesurupan gini? Iya nih, gua sama mantan gua udah ini nih. Kesurupan. Kesurupan itu ya. Iya, Ada itu juga di apa dihipnotis itu? Nah, itu juga kadang kalau yang merinding kayak gitu kan mungkin dari ilmu paranormalnya itu mungkin energi, dia menyebut bahasanya energi negatif kayak gitu. Kita kadang kalau merinding tuh kita Tersugesti ya. emang merasakan ya, emang merasakan. Kalau dari segi kalau dari segi ilmu paranormalnya emang bahasanya dia tuh energi maksudnya tuh. Ya kita juga kan tersuges kadang dari obrolan dari cerita-cerita masyarakat yang ada ya. Tapi itu yang banyak didengerin sama para netizen sama viewer juga rata-rata tayangan-tayangan kayak begitu sih sebenarnya. Iya, ada yang memang contohnya konten komedi yang kayak Helmi Jo. Iya. Yang pakai sempaknya di luar. Kalau menurut gue ya itu ya maksudnya yang jangan dibuat serius karena emang itu Iya, kontennya bercanda. komedi aja maksudnya. Tapi Sama. tergantung penikmatnya juga sih. Iya. Masih ada penikmat yang
temanya horor, Iya. judulnya komedi, Ah. dan nggak salah juga para konten kreator membuat itu Iya. karena penikmatnya masih ada. Apa sih mendingan lu depan sini, Pak? Iya. Iya. Kayaknya lebih klik. Iya. 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 Lu kalau kagak debut gak ada yang bisa netralin. Iya. Udah kayak paranormal. Gak ada yang bisa netralin. Iya, jadi dia buat ya mungkin ada sebagian masyarakat yang masih percaya tentang itu ya kan, ada yang bagian yang enggak. Tapi ya sih gue sih positif aja yang itu yang memang ada, tapi yang menurut gue belum pernah merasakan. Jadi gue kalau ada gangguan yang gue pikir cuma ini itu. Jadi, Tapi gue dulu tuh gue pernah kayak bener-bener dipukul, Pak. lu ada gerakan berarti ada sentuhan. Apa sih berasa, tapi itu posisinya gue emang lagi sakit gue. Oh iya, itu demam. Iya, maksudnya gue emang Biasanya orang ya kan emang begitu, gue bilang tadi kan memang dari sisi psikologis ya, kadang kita kecapean atau kita badan kita lagi nggak enak atau gimana. Itu lebih gampang tuh. Iya. Tapi Pak lu percaya nggak Pak katanya? Gue kayak dipukul bener, pak begitu. Kalau kata emak gue begini, lu kalau mau tahu orang kesurupan apa enggak lu colekin tai ayam. Ngapa itu? Kalau dia sadar berarti dia bohong. Kalau dia nggak sadar berarti dia baru kesurupan. Itu udah, Pak. Percaya lu? Bener juga sih. Kayak abis kating kesurupan, tai ayam doang. Coba lu colekin tai orang. Tai orang. Daripada lu tahu kita orang, mending lu berak di depan mukanya. Kalau lagi kesurupan teriak-teriak, mukanya celana lu berakin. Kalau sadar berarti dia bohong, Pak. Kalau sadar berarti dia beneran. Begitu sih, Pak. Ini masuk akal, Pak. Gimana, Masuk masuk akal. Iya, sih. iya. Colekin aja tai ayam. Gitu yang gue bingung ayam sekarang jarang, Pak. Iya. Kotaan ya. Oh, di perkotaan ya. Tapi buat para netizen kalau memang masih ada percaya yang hal-hal mistis kayak gitu nggak bisa kita larang-larang. Iya, emang itu ya emang Penikmat, karena penikmat. Persepsi Itu persepsi masing-masing sih. Kalau gue pribadi sih nggak terlalu menikmati hal konten Iya. kayak gitu. Cuma kalau mereka yang masih pada menikmati ya silakan. Kalau- Karena memang konten kreatornya pun membuat itu karena ada penikmatnya. Kecuali Iya. dia buat nggak ada penikmatnya. Iya, Gitu. termasuk gua bikin konten ini juga karena ada penikmatnya. Karena nggak ada penikmatnya, ngomongin lu kagak penting. Karena ada penikmatnya ya kita berdua. Ya kalau gue sih percaya maksudnya energi negatif itu maksudnya ya kita Gua lawan sih dengan percaya. kayak misalkan kita Energi tinggi 10.000 percaya gue. oh penter campur ciu. Habis percaya. Ya maksudnya kita lawan dengan Sugesti sih ya. iya tersugesti saja kita. Tapi kenapa ya setan selalu ada di pohon? Iya Iya. ya Adem. Kenapa? adem apa gimana? Adem. Tapi kan emang ngeri Pak. Gua dapat banget seremnya tuh kalau ada Pohon gede gitu. ayunan di pohon. Heeh. Nah itu gua pikiran gua udah jelek. Ya lu tersugesti karena memang lu pernah melihat ada film-film yang film-film tontonan yang seperti itu, ada mungkin ya Susana dulu main ayunan. Iya makanya. Awal ada bukirnya kan. Iya. Ya karena lu pernah Tapi gue bingung Pak kalau perosotan di bawah pohon. Iya. Apa? Ada perosotan di bawah pohon nggak serem? ada person di bawah pohon. Iya kan nggak mungkin setan main perosotan. Dia tiba-tiba merosot. Iya. Ada yang lewat. Bang sini bang ikut bang suruh Iya. mandi. Iya. Ada mungkin. Gitu. Masa sih? Jadi nggak mungkin benda pun termasuk bisa menjadi menyeramkan ya. Iya, enggak ini benda. Iya benda. Benda pun bisa jadi menyeramkan atau tidak menyeramkan. Jadi- Tempat Tempat kayak benda. tadi pohonan contohnya. Ya karena lu pernah memori lu tuh lu mengingat Iya. yang Karena dari masih kecilnya udah di brainwash dengan Iya. hal-hal seperti itu. Iya. memori lu tuh mengingat hal-hal yang Kan menyeramkan kita nih, tentang itu. ayunan digantung, gua merasa serem, tapi perosotan yang di bawah pohon, Heeh. gua biasa aja. Iya. Berarti kan benda itu berpengaruh. Iya. Karena pernah kita nonton film, ada setan lagi main ayunan. Iya. Gitu. Iya, itu memori lu menangkap itu. Yang jadi bikin serem tuh kayak gitu. Ya, kalau ada pedang menusuk hati masih bisa obat dicari.
Kalau ada lidah menusuk hati, hendak kemana obat dicari. Iya. Masya Allah, kayak Ustadz Subeki Al-Bukhari. gua. Iya. Oke, sekian terima kasih. Masa itu penutupnya? Udah kayak ini kan, apa komeng ngacak adul. Kan apa sih? Coba. Ustadz Subeki itu. Oke, Ya. itu pengalaman dari kita dan ini pendapat kita. Menurut setuju atau tidak setuju, silakan saja karena ini persepsi kita masing-masing. Iya. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan dengan edisi ngider. Jangan lupa lu tonton. Ngidernya kemana tuh besok tuh? Ngidernya kita nanti akan ada surprise. Kita bakal berbincang-bincang. Oke, iya, bakal kita tayangin. Oke, dan jangan lupa kita punya episode baru namanya Benyek, bakal kita tayangin di Instagram, di YouTube juga. Ya, jangan lupa ditonton, jangan lupa di-subscribe. Tonton terus, Subrek. jangan di keep. Mantu mau lewat bagaimana? Jangan di skip. Kalau mantu mau lewat. Iya, calon bapak aja mau lewat gitu tau gak lu? Enggak tonton TikTok ya. Enggak nonton TikTok. Pip calon mantu. Pip Calon mantu. Gua maksudnya di handphone ponakan gua ada tuh, apa TikTok ya. Iya. Kadang gua liat, wih ceweknya cakep-cakep di TikTok ya. Tapi ini kan Cuma- di closing. Cuma gua mau Closing Pak, tadi gua udah closing. Cuma gua mau download kayaknya gengsi gua kayaknya di HP gua ada TikTok. Oke, bye. Bye. Selamat sore. Mau download gengsi gua di HP gua ada TikTok.